Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, yes, Woo! Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kau telah memanggilku. Untuk apa? Untuk menjadi alat kerajaanmu. Yes. Katakan ku mau. Ku mau melangkah maju. Karena Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Katakan ku mau beritakan Tuhan. Memberitakan sampai seluruh dunia tahu bahwa Kau Yesus. Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Katakan kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Yes, ku kan setia beritakan nama-Mu Tuhan. Oh, Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Katakan ku mau Yesus, ku mau melangkah maju. Katakan sebab Roh Kudus, sebab Roh Kudus yang memampukanku. Amin ya. Ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu Kau Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita berkomitmen di dalam Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, ku kan setia memberitakan perbuatan-Mu, memberitakan kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, katakan ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Dengan komitmen, dengan iman, katakan ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesus, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu Yesus, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kau setia beritakan nama-Mu Yesus. Katakan kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Yes. Bukan setia Tuhan, bukan taat Tuhan, bukan setia padamu Tuhan. Oh, haleluya. Yeah. Beri sorak-sorai dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tinggi panji-Mu Yesus. Yeah, yeah, yeah. Menyorahkan kemenangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tinggi panjinya Tuhan.
bersamamu Tuhan. Oleh darah-Mu, oh yang bebaskanku, yang bebaskanku. Haleluya, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku Yesus, di dalamku. Kami tidak takut, tidak gentar, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu, bersamamu Tuhan, bersamamu. Amin, haleluya. Kami percaya Yesus, ketika Kau berjalan bersama kami, maka kami akan hidup menang Tuhan dari setiap masalah. Kami bisa hidup menang Tuhan dari pergumulan. Oh Yesusku, terima kasih. Katakan dulu sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu Tuhan, namamu yang ku serukan. Kaulah Raja, Kaulah Raja menebusnya. Dulu sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja menebus yang hidup. Yes, Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Katakan tiada takut Tuhan, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sekali lagi ya, Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalam. Kami tahu Kau di dalam kami Tuhan, di dalamku. Maka itu kami tidak takut, tidak gentar, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu, hanya bersamamu Yesus, bersamamu. Haleluya, bersamamu. Yeah. Bersama Tuhan kita bisa melewati semua. Amin. Haleluya. Mari dengan iman jemaat Tuhan kita katakan, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau yang menghadirkan, Kau hadirkan keterangan. Kita berada di dalam-Mu Tuhan, yang tak bisa dunia berikan. Kami percaya Kau pegang hidupku, kini Kau pegang hidupku. Dan Kau hapus segala kesalahanku, dan Kau hapus kesalahanku. Oh betapa Tuhan berharganya pengorbanan. Keselamatan dari-Mu Tuhan yang memberikan keselamatan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan
pegang hidupku Tuhan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus semua Tuhan. Dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Karena Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan. Tandaku berserah. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu selalu ada bagi kami dan Kau tidak pernah meninggalkan Yesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, Jesus. Never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence
Ya, tema kita melanjutkan untuk menjadi hidup yang lebih baik atau becoming a better you, untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Di minggu keempat, temanya adalah training for life atau pelatihan untuk kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu prinsip yang harus kita pahami dalam kehidupan ini adalah adanya perbedaan antara mencoba atau trying dan berlatih atau training. Nah, memang kalau diucapkan dalam bahasa Inggris kedua kata ini hampir sama, trying, training, hampir mirip ya. Tapi dalam prakteknya dan dampaknya ini sangatlah berbeda. Berbeda kenapa? Karena kalau orang mencoba-coba atau trying, sekeras apapun orang mencobanya, maka besar kemungkinan bagi dirinya untuk mengalami ketidakberhasilan, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, sebagai contoh, ini contohnya adalah apa yang dialami oleh Pak Bambang ya, sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu itu yang bersangkutan sedang cuti panjang. Karena sedang cuti panjang, maka Pak Bambang ini mengambil studi lanjut ya. Nama kotanya itu di Tulsa, Oklahoma ya, United States ya, di Amerika. Nah, waktu itu hari Jumat yang bersangkutan membaca berita kabar, koran lah ya, membaca berita surat kabar. Di dalam berita surat kabar itu ada diinformasikan diselenggarakan lomba lari maraton. Lomba lari maraton yang dinamai ini Tulsa Run ya. Saya ambil dari Google nih Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, waktu membaca berita itu ada Tulsa Run ya, lomba lari maraton, Pak Bambang berpikir, wah ini satu kesempatan ini. Ini satu pengalaman ini yang gak boleh dilewatkan, apalagi lomba larinya di Amerika gitu ya. Nah, oleh karenanya itu dia mengajak temannya, teman satu sekolah ini namanya Henry Alvarez. Dia mengajak dokter tersebut untuk ikut lomba ini, lomba lari maraton Tulsa Run ini. Nah, ketika diajak, si Henry ini berkata, oh enggak pernah saya ikut lari lomba lari ini ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Nah, Pak Bambang berbicara, katanya gampang, udahlah besok aja kita pergi langsung ke pusat kota dan kita langsung mengikuti lomba lari maraton di situ. Nah, singkat cerita, keesokan harinya di Sabtu pagi mereka datang ke pusat kota, ke downtown itu. Nah, ketika mereka di pusat kota ini orang-orang sudah ramai berkumpul dengan memakai kaos ataupun baju ya. Di depannya itu ada nomor punggung ya, di depan, di belakang ada nomor ya. Nah, ketika melihat itu, Pak Bambang bertanya sama para peserta-peserta yang lain, di mana saya bisa mendapatkan seperti kalian itu, ada bagian nomornya, di mana tempat registrasinya gitu ya. Nah, peserta yang lain menunjukkan, oh di gedung sana. Ada tulisan di sana komite ya, komisi daripada tes Tulsa Run ini. Nah, ketika mereka hendak menuju ke gedung itu untuk mendaftar diri untuk registrasi, ternyata terdengar bunyi tembakan. Duar. Ternyata ketika mereka sedang mau mendaftar, ternyata lomba larinya sudah dimulai. Nah, karena sudah dimulai, sudah berlari peserta yang ribuan tadi, Pak Bambang berkata kepada temannya begini, udahlah Henry, kita nggak usah lagi mendaftar, nggak usah kita ikutan nomor lagi gitu ya. Kan kita ini hanya coba-coba ikut berlomba katanya. Karena itu udah kita langsung gabung aja, ikut lari aja katanya. Nah, karena diusulkan demikian, temannya tadi berkata, ya sudahlah, aku ikut, kita ayo lari katanya. Nah, mereka berlari 1 kilometer pertama, mereka masih berlari dengan gagah. 2 kilometer kemudian, ketika sudah berlari 2 kilometer, mulai agak kedodoran. Nah, masuk ke kilometer ketiga, semakin banyak orang yang mendahului mereka, karena napas mereka mulai terengah-engah. Nah, belum sampai ke kilometer 4, yang 4 kilometer ya, mereka berdua sudah hampir jatuh pingsan karena kehabisan nafas.
Nah, berbeda dengan peserta-peserta yang lain. Peserta yang lain masih berlari dengan santai, napasnya pun stabil, napasnya pun tenang. Nah, apa yang membedakan antara para peralih lain dengan kedua orang tadi, Pak Bambang dan temannya tadi? Yang membedakan adalah kalau yang lainnya itu mereka adalah atlet yang terlatih, sedangkan Pak Bambang dan temannya adalah atlet coba-coba. Karena itu nggak heran hasilnya sangat berbeda. Atlet lain udah biasa, kilometer keempat masih santai. Atlet yang coba-coba, napasnya mulai terengah-engah. Nah, Bapak Ibu, di sini perbedaan tadi antara berlatih dengan mencoba. Nampak bedanya. Dalam praktiknya dan dalam hasilnya itu nampak perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, karena itu kalau dalam hidup ini, kalau saudara berharap mencapai hasil yang gemilang tapi cuma coba-coba, maka itu tidak akan terjadi. Makanya ada iklan buat anak, kok coba-coba katanya. Nggak boleh coba-coba, saudara. Harus dengan berlatih disiplin. Kalaupun mungkin nggak menjadi seorang juara, tapi kalau berlatih dengan konsisten, dengan disiplin, maka saudara bisa mencapai hasil yang lebih baik daripada keadaan yang saudara raih sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah ini tujuan dari orang berlatih? Demikian juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang pribadi yang memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you, ya, untuk mengalami perubahan tersebut diperlukan yang namanya sikap disiplin. Katakan bersama dengan saya, sikap disiplin. Dan sikap disiplin ini tidak boleh diabaikan. Karena kalau untuk mau menjadi seorang atlet bulu tangkis yang hebat, ya, diperlukan apa saudara? Latihan dengan penuh disiplin. Kalau saudara hanya sekedar mencoba bermain bulu tangkis, maka saudara tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Demikian juga untuk menjadi seorang pemain musik. Bang Melki, Pak Andreas dan semua ini pemain musik, ya. Untuk mencapai pemain musik yang hebat diperlukan apa? Pak Andreas? Bang Melki? Latihan. Latihan yang coba-coba atau latihan yang mana ini? Latihan yang disiplin. Kalau latihan coba-coba, maka hasilnya pun pasti sekedar coba-coba. Oleh karenanya diperlukan training, bukan trying. Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga untuk kita menjadi seorang yang rajin, jujur, dan bertanggung jawab, punya karakter yang baik, itu juga harus dilatih. Bukan hanya berbicara tentang stamina jasmani kita perlu berlatih, tapi juga untuk yang namanya karakter, ya, seperti rajin, jujur, dan bertanggung jawab tadi, hal itu juga dapat kita capai dengan cara berlatih. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita akan belajar terlebih dahulu apa sih tentang training itu. Nah, tentang training atau berlatih, dalam apa yang disampaikan oleh Dallas Willard, seorang profesor pada bidang filsafat di University of Southern California di Los Angeles, yang bersangkutan adalah penulis buku dan pengkhotbah pada bidang pembentukan kerohanian atau spiritual formation. Dalam bukunya yang berjudul The Great Omissions, dia menulis bahwa to train means arranging our life around those practices that will enable us to do what we cannot do by direct effort.
Berlatih itu adalah mengatur hidup kita di sekitar praktika, kegiatan, atau tindakan-tindakan yang akan memampukan kita untuk apa? Melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan secara serta merta. Saudara, nangkap nggak apa yang disampaikannya ini? Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, maksudnya training berlatih seperti yang disampaikan oleh ini, nangkap nggak di otak saudara? Atau terlalu filosofis ini? Nggak ngerti Pak. Nangkap nggak? Berlatih adalah mengatur hidup kita di sekitar praktika, itu artinya bukan teori. Praktika artinya mempraktikkan kegiatan atau tindakan-tindakan yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan secara serta merta. Bapak Ibu Saudara-saudari, training atau berlatih itu bukan hanya berbicara sebatas pengembangan keterampilan, memang mencakup keterampilan, tetapi tidak hanya sebatas keterampilan. Sebagai contoh ya, kalau saudara ingin menjadi seorang pemain catur dengan prestasi yang gemilang, saudara tidak akan dapat mencapainya, oh seperti magic, cep tiba-tiba bisa mencapainya. Oh tiba-tiba juara. Oh tiba-tiba pemenang. Bisa gitu serta merta? Gak, saudara. Apa yang perlu saudara lakukan? Setiap hari Anda harus mengatur tindakan Anda, kegiatan Anda di seputar yang namanya permainan catur. Itu yang dimaksudkan dengan training. Jadi kalau Anda punya cita-cita, katakanlah ingin menjadi pemain catur yang hebat, tapi kegiatan Anda bermain game Mobile Legends, bermain bulu tangkis, kira-kira tercapai nggak tujuan Anda? Tidak, karena Anda tidak berlatih, ya. Tidak mengatur hidup Anda di sekitar praktika, kegiatan, atau tindakan-tindakan tersebut Bapak Ibu. Nah demikian pula, ini saya tanya ini, kalau karakter Anda rajin, karakter Anda jujur, itu terjadi serta merta atau harus dilatih? Atau harus dilatih? Atau serta merta, oh saya orang rajin, seketika jadi rajin. Apakah demikian? Tidak, saudara. Pada dasarnya kita semua orang yang malas. Makanya kalau waktu kecil dulu kan, suka kena cubit ya kan, suka libas, apa lagi, suka kena jambak, kejam kali Bu. Nah untuk menjadi jujur, seseorang itu harus mengatur setiap saat tindakan praktika kegiatannya yang berkaitan dengan hal kejujuran. Begitu juga dengan yang namanya rajin Bapak Ibu. Itu tidak serta-merta terjadi. Tidak serta-merta terjadi. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, untuk itu kita perlu mengatur kehidupan di sekitar praktika atau tindakan-tindakan yang memampukan kita untuk hidup dengan karakter yang seperti jujur, rajin, ya, bertanggung jawab. Nah, mengatur kehidupan di sekitar tindakan-tindakan sehingga menjadi apa Bapak Ibu? Kebiasaan atau habit. Dan kebiasaan inilah yang akan membentuk karakter. Kalau kita mengatur kehidupan kita di sekitar tindakan-tindakan yang apa yang menjadi tujuan kita, itu akan menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Jujur itu kebiasaan. Karena terbiasa jujur. Malas itu juga kebiasaan. Karena biasa malas.
Nggak ada orang yang tiba-tiba jadi rajin, nggak ada, saudara. Itu harus terbiasa. Nah, tentang hal ini kita perlu mengingat ulang kata-kata di minggu yang lalu ya. Ralph, ini terkenal sekali nih, Ralph Waldo Emerson ini, yang minggu lalu kita belajar tentang small habit, big impact. Dia katakan begini, ya, taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Dan taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat. Taburlah sifat atau karakter itu dan Anda akan menuai masa depan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita sandingkan ini tadi pemikiran Dallas Willard tentang training, ya, lalu kita sandingkan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Ralph Waldo Emerson ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya berlatih atau training itu sama dengan praktika menabur tindakan atau sowing action. Kalau tindakan yang tersebut yang kita lakukan itu berulang-ulang, tindakan tersebut akan menjadi kebiasaan. Kalau Pak Andreas terus berlatih untuk menjadi jujur, terus itu akan menjadi kebiasaannya untuk jujur. Demikian juga yang lainnya, Bapak Ibu saudara-saudari. Tindakan yang kita lakukan berulang-ulang atau training tadi, ya, mengatur, ya, praktika kegiatan kita di sekitar tindakan-tindakan yang gak akan mungkin serta-merta bisa kita lakukan, itu Bapak Ibu, itu akan menjadi satu yang namanya kebiasaan. Kebiasaan yang bila dipelihara, ini yang akan membentuk karakter. Dan kalau karakter orang sudah miliki, orang tersebut pada akhirnya akan punya masa depan. Nah, pentingnya praktika yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, ini dapat kita lihat salah satunya dari nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27, ya. Mari kita baca firman tersebut, mari kita bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Saya baca ayat 24, Bapak Ibu 25, saya 26, berikutnya 27, ya. Firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, 1, 2, 3, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang memukul angin. Ayat 27, 1, 2, 3, ya. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Biarlah Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, di sini Rasul Paulus menasehatkan bagaimana kehidupan seorang sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kemudian Rasul Paulus membandingkan, ya, kehidupan seorang pengikut Kristus dengan kehidupan atlet. Di dalam perbandingan ini, Rasul Paulus menuliskan apa yang menjadi persamaan antara pengikut Kristus dengan atlet, kemudian juga apa yang menjadi perbedaannya antara pengikut Kristus dan para atlet.
Nah, di dalam persamaannya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang dicatat tadi di ayat 24. Ya. Di ayat 24, para atlet itu dia akan berupaya dengan keras. Nggak ada kan atlet yang benar-benar atlet ya, yang malas-malasan, nggak akan mungkin, saudara. Seorang atlet itu entah dia atlet sepak bola, entah dia atlet pelari, entah dia atlet berenang, semuanya itu pasti orang-orang yang bekerja keras. Karena apa? Mereka ingin menjadi pemenang. Nggak ada orang yang pengen atlet jadi kalah. Nggak ada, saudara. Pasti ingin menjadi apa? Pemenang. Karena mereka ingin menjadi pemenang, mereka bekerja keras. Nah, demikian juga diumpamakan Rasul Paulus di sini, para pengikut Kristus juga hidupnya harus berjuang. Harus berupaya dengan keras. Nah, lebih lanjut, Rasul Paulus di ayat 25 mengatakan bahwa perjuangan kita bukanlah berjuang, tapi bukan berjuang untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk mengalahkan siapa, Bapak Ibu? Mengalahkan siapa? Diri sendiri. Katakan dulu kanan kiri, mengalahkan diri sendiri. Ya. Perjuangan kita untuk mengalahkan diri kita sendiri. Yaitu apa? Menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri sendiri dan bukan menguasai orang lain. Di ayat yang ke-25 tadi dikatakan di dalam terjemahan New International Version, everyone who competes in the games goes into street training. Yang artinya tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan dikatakan apa? Melewati latihan yang ketat dan penuh disiplin. Katakan dulu kanan kiri, penuh disiplin. Street training. Di sini dikatakan street training. Latihan yang keras, yang ketat dan penuh disiplin. Bukan trying. Bukan coba-coba. Seperti yang tadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, di awal tadi ya, disadarkan ada perbedaan antara training dan trying. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sini kita dapat menarik pelajaran bahwa sebagaimana para atlet dia harus hidup dan berlatih secara disiplin, demikian juga dengan para pengikut Kristus. Dia harus hidup dengan perilaku yang sama, yaitu apa? Berlatih secara disiplin. Berlatih dalam hal dan untuk apa? Kalau para atlet berlatih serta mendisiplinkan dirinya untuk memperoleh mahkota yang panah, maka para pengikut Kristus harus melakukannya untuk memperoleh mahkota yang abadi. Bila para atlet melakukan latihan jasmani secara disiplin demi meraih hadiah jasmani, yaitu mahkota yang panah, maka para pengikut Kristus bukan hanya sekedar melakukan latihan jasmani, karena sasaran mereka adalah bersifat abadi. Untuk itu para pengikut Kristus harus hidup di dalam latihan atau disiplin rohani. Ini katakan kanan kiri saudara, disiplin rohani. Disiplin rohani. Kurang keras-keras lagi, lebih keras lagi supaya nancep di otaknya. Disiplin rohani. Jadi kita sebagai pengikut Kristus seperti seorang atlet harus berjuang, berlatih dengan penuh disiplin. Dalam hal ini adalah disiplin rohani. Nah Bapak Ibu, memang di dalam hal pembentukan karakter maupun yang namanya pembentukan kerohanian atau spiritual formation, lebih banyak digunakan istilah disiplin rohani daripada latihan rohani. Walaupun makna keduanya sama ya, tetapi umumnya kalau kata latihan itu identiknya atau dikonotasikan tentang latihan secara jasmani.
Maka untuk pembentukan karakter dan kerohanian pada umumnya digunakan istilah disiplin rohani. Saya pernah punya bukunya dan Bu Ani rasanya pernah meminjam bukunya. Ya kan, benar Bu ya? Disiplin rohani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, hal ini juga tentang berbicara di disiplin rohani ini adalah mengacu dengan kata-kata Rasul Paulus di ayat 27 tadi. Dikatakan di sana apa? Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya. Di dalam terjemahan English Standard Version, but I discipline my body and keep it under control. Namun aku mendisiplinkan tubuhku dan mengendalikannya. Lebih lanjut dikatakan apa? Kenapa kamu harus mendisiplinkan tubuhmu dan menguasainya? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berarti di sini tujuan Rasul Paulus adalah tujuan rohani. Amin, Bapak Ibu saudara-saudari. Bukan dalam arti berolahraga, ya, melatih tubuh, mendisiplinkan tubuh. Bukan dalam arti berolahraga, namun sebagai bagian dari hidup dengan disiplin rohani. Nah, lebih jauh, kalau kita menelaah apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat ini tadi yang baru saja kita baca, kita dapat mengambil pelajaran bahwa disiplin rohani atau melakukan latihan rohani adalah yang pertama. Mengapa kita perlu melakukannya? Nah, bahwa tujuan mengapa kita melakukan disiplin rohani atau latihan rohani adalah yang pertama, mengapa disiplin rohani itu perlu? Karena diperlukan supaya kita atau untuk kita mengalami kemajuan. Apa kemajuan apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa saja? Kedewasaan rohani, ya, keeratan relasi dengan Kristus, pertumbuhan karakter, dan kehidupan juga jasmani yang bugar. Mengapa? Karena di dalam Alkitab antara kehidupan rohani, jiwani, dan jasmani sesungguhnya semuanya bersifat terpadu dan saling terkait satu dengan yang lain. Itulah sebabnya seperti yang disebutkan di awal tadi Bapak Ibu, ya, untuk mengalami yang namanya kemajuan, saudara harus bisa membedakan antara training dengan trying. Saya ulangi, untuk kita mengalami kemajuan, kita perlu membedakan yang namanya training dengan trying. Kalau di dalam training, di sana terdapat unsur keseriusan, unsur disiplin, sementara yang namanya trying, di sana tidak ada yang namanya unsur disiplin dan unsur keseriusan. Contoh aja, kalau Pak Andreas bermain gitar, atau Bang Melki bermain gitar, tapi bermain gitarnya coba-coba saja. Tidak ada keseriusan, tidak ada disiplin, tidak ada konsistensi. Ya. Kira-kira Bang bisa mengalami kemajuan atau enggak Pak Andreas? Tidak. Karena masih hanya sekedar coba-coba. Ya, coba di hari Senin, coba di hari Minggu. Maka tidak akan ada kemajuan. Betul? Betul atau betul? Kalau orang mau diet, wih, Sinop langsung lihat saya gitu ya.
Tapi masih coba nggak makan dulu 1 kali, coba nggak makan 2 kali, masih coba nggak ada niat, keseriusan, disiplin. Ada nggak kemajuannya? Oh, kalau yang gitu cepat kali saudara menjawab ya. Artinya kalau kita bermain gitar seperti yang contoh tadi 2 kali saja, mencoba-coba dan bukan melakukannya secara konsisten, maka hidup kita tidak akan mengalami kemajuan dalam bermain musik. Karena untuk menjadi seorang pakar atau maestro dalam bermain musik, yang namanya disiplin dalam berlatih tidak dapat dinafikan. Nah, hal ini nampak dalam kehidupan pemusik. Nah, seperti yang namanya Yo-Yo Ma, pemain selo yang sangat luar biasa ini. Saudara cek saja nanti di YouTube mainnya ya. Lalu juga ada Lang Lang. Nah, ini pemain piano yang salah satu greatest lah abad ini ya. Dia main pianonya keren sekali. Saya udah lihat di YouTube, saudara. Ada. Nah, saudara tahu mereka berlatih berapa jam sehari? 3. Berapa? 3. Yo-Yo Ma 3 sampai 6 jam. Yo-Yo Lang Lang berapa? 2 sampai jam per apa? Per minggu? Per bulan? Per hari. Amin Pak Andreas. Senyum-senyum. Amin Bang Melki. Berapa Bang? Per tiap minggu Bang? Per bulan? Tiap hari. Bahkan ketika mereka sudah menjadi maestro pun dibilang di dalam bidang musik, sebagaimana yang dilaporkan dalam radio Klasik FM ya, bahkan udah maestro, udah jago nih mereka masih tetap saja berlatih dan tidak mengubah jam latihannya mereka. Dan mereka disiplin berlatih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pentingnya disiplin ini bukan hanya dalam hal keterampilan saja, bukan hanya dalam hal bermain musik saja, tetapi juga seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 dan 25 tadi, yaitu juga kemajuan dalam kehidupan rohani. Kalau doanya masih coba-coba, seminggu sekali ikut doa, 2 minggu sekali ikut doa coba-coba, kira-kira mengalami kemajuan rohani? Kalau baca firman Tuhan ya coba-coba, seminggu cuma 1 kali, atau sebulan cuma 1 kali, kira-kira mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani? Aduh, ini kena lagi nih, nggak apa-apa saudara ya. Ya, di sini untuk mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani perlu disiplin. Membaca firman Tuhan perlu disiplin. Berdoa perlu disiplin. Memberi juga perlu disiplin. Amin. Bu Dea amin, Bang Melki amin, Bu Elvi amin, ya, Ibu ICT amin. Ya, perlu disiplin, bukan coba sekali, coba 2 kali, gak akan mengalami kemajuan. Perlu disiplin. Kalau itu yang kita menjadi tujuan kita perlu bukan hanya niatan, tapi diwujudkan di dalam tindakan yang dilakukan secara disiplin. Siapa di sini yang ingin kehidupannya maju? Berbicara kehidupan jasmani maju, kehidupan rohani maju, amin. Apa yang perlu saudara lakukan? Berlatih secara disiplin. Yang namanya jujur harus dilatih secara disiplin. Yang namanya kemudian untuk mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani perlu disiplin.
Ini berhubungan dengan disiplin agak saya senggol lagi nih juga ini saudara. Kemarin doa pagi jam berapa? Jam 5. Sebelumnya 5:30 nggak bisa. Ternyata jam 5 juga nggak bisa. Berarti harus naik jam berapa? 4:30. Gimana? Bisa nggak? Berarti sekarang permasalahannya jamnya atau dirinya yang nggak mau berlatih? Problemnya bukan jamnya, tetapi diri sendiri yang nggak mau berlatih secara disiplin. Padahal untuk mengalami yang namanya kemajuan diperlukan apa? Disiplin. Haleluya. Nanti kalau nggak bisa jam 5, 4:30 nih saudara. Kalau nggak bisa jam 4 kita buat. Jadi nggak ada alasan lagi. Bahkan jam 12. Kenapa rupanya? Orang agama sebelah aja ada doa jam 12 kok. Kenapa kita nggak ada? Iya kan? Jadi jangan disalahkan jamnya. Tetapi apanya? Ya diri sendiri yang belum bisa berlatih disiplin. Amin. Kalau kita mau maju, khususnya dalam kemajuan rohani, harus disiplin. Saya kemarin, ya ini cerita sedikit lah, nggak apa-apa lah agak panjang sedikit saudara ya. Harus cerita-cerita biar enak sedikit ya. Nah kemarin saya Sabtu, itu tumben-tumbennya loh saya mau loh pergi keluar hari Sabtu. Biasanya saya bilang sama Wisina, nggak mau, jangan ganggu, pokoknya hari Sabtu nggak bisa diganggu. Wisina bilang, Pi ayolah ke Siantar. Kemana? Ke tukang monja katanya, ngambil monja. Titipkan aja lah paket, saya bilang. Ayolah Pi, ayolah. Tapi nggak tahu ya. Makanya itu ibu juga bilang, Pi kok tumben mau ya? Itu nggak tahu juga saya. Ya udahlah, ayo pergi. Jadi saya pergi jam 1 ya, setengah 1 ya. Kurang lebih setengah 1 atau jam 1 lah. Pergilah kami ke Siantar, ke tempat tukang monja tas ini ya. Nah ternyata saudara, dia mantan jemaat MDC. MDC Siantar saudara. Aduh, jadi ceritanya dia panjang lebar ya, panjang lebar lah. Tetapi yang kemudian dia cerita yang menarik bagi saya, dia bilang apa? Pak katanya, Itok lah, dia panggil saya Itok kan, lebih tua dia sebenarnya, jauh ya kan, usianya jauh lebih tua. Tok katanya, satu hal ya Tok katanya, kalau aku diberkati ya, dimanapun aku berada, nggak lupa aku kasih persembahan persepuluhan ke gereja katanya. Walaupun di MDC itu, iya katanya. Kemudian saya juga nggak lupa ngasih ke gereja saya yang di kampung katanya, ya kan, di HKBP yang di kampung katanya. Kenapa kok bisa semangat kali gitu? Ya karena saya sudah berlatih dari dulu, kalau saya dikasih Tuhan berkat, pasti saya kasih kembali ke rumah Tuhan. Dan saya makin diberkati sama Tuhan. Dia bilang begitu. Jadi saya sudah membiasakan diri saya, melatih diri saya untuk terus ngasih. Apapun kondisinya. Dan dia cerita apakah kehidupannya langsung begitu bagus? Enggak saudara. Rupanya dia naik turun. Bayangkan dia dulu sempat menjadi manajer bank BII. Sampai akhirnya menjadi pengusaha babi di kampung. Dia lalui kehidupan yang jatuh bangun itu. Tapi dia satu hal yang dia bilang selalu setia adalah persepuluhan. Dia bilang saya selalu kasih. Kenapa? Karena ketika saya selalu setia memberi, saya selalu dipelihara Tuhan. Itu kesaksian dia. Dan saya, wow. Saudara, lebih banyak dia bercerita daripada saya tentang kehidupannya. Jadi bayangkan dari jam 1 sampai saya pulang dari rumahnya jam 6, setengah 7. Panjang sekali ceritanya dia. Dan terakhir sebagai penutup saudara, ketika selesai saya mendoakan dia. Ya Pak, sebelum pulang, Bapak pilih dulu tasnya yang mana. Itu yang nanya pendeta, saudara. Ya, habis itu dikasih pilih. Ya ini aja lah buat Bapak lah, buat untuk tas penggantinya ya. Puji Tuhan, memang kalau pendeta itu tasnya kan merek Casio, saudara. Dikasih orang, saudara. Nah, tetapi itu yang luar biasa. Jadi kehidupannya dia, padahal pengeluaran dia setiap bulan untuk anaknya saja yang autis 11 juta. Setiap bulan untuk anaknya yang autis, anaknya yang nomor 1 autis, dia harus keluarkan 11 juta. Belum kehidupannya yang lain.
Jadi paling enggak dia habis setiap bulan 20-an juta. Tetapi dengan hanya berusaha jual monja, dan suami yang kerja di mana, di Tobaya, Perapat, mereka mampu mencukupi kebutuhannya. Dan dia bilang dasarnya itu saja, percaya kepada Tuhan dan berlatih apa yang dipercayakan sama Tuhan dikasih kembali sama Tuhan. Kalau saudara lihatnya amazing ya, luar biasa ya. Tapi pertanyaannya, mau nggak melatih kehidupan yang seperti itu? Amin saudara. Mau nggak melatih saudara? Mau nggak melatih saudara? Kalau saudara hidupnya mau maju, pastikan harus berlatih dalam hal disiplin rohani apapun. Berdoa, membaca firman Tuhan, memberi bagi pekerjaan Tuhan, disiplin saja. Pasti saudara akan mengalami kemajuan. Dan saya lihat kemarin ya, rumahnya 3 komplek perumahan digandeng jadi 1, ya kan. Jadi dia ya luar biasa lah dia ceritanya. Saya juga terkagum-kagum ya dengan apa yang dia alami ya. Tapi satu hal, dia disiplin. Ya itu saudara. Yang kedua, mana ini Bang? Oh, ya nggak apa-apa, kita lanjut saja ya tanpa PowerPoint ya. Yang kemudian, latihan disiplin rohani itu bukan berarti meniadakan peranan dari anugerah. Nah, kebanyakan orang berpandangan memang kehidupan Kristen kita memang berdasarkan anugerah Tuhan. Tetapi bukan berarti ya yang namanya disiplin rohani itu bertolak belakang dengan yang namanya anugerah itu. Kehidupan Kristen memang adalah anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti anugerah Tuhan itu meniadakan kedisiplinan rohani. Hal tersebut oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang ia paparkan, saudara nanti baca di rumah dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Dalam perumpamaan tersebut Tuhan Yesus mengutarakan tentang seseorang yang tanpa mengenakan pakaian pesta telah hadir dalam perjamuan kawin yang diselenggarakan oleh seorang raja. Sikap dan tindakan orang yang diundang tadi yang tidak mengenakan pakaian yang seharusnya itu membangkitkan amarah dari sang raja sehingga yang bersangkutan dicampakkan keluar. Hal itu bukan karena dia berhak. Kalaupun dia diundang, itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi ketika yang bersangkutan diundang masuk di dalam anugerah Tuhan, orang tersebut memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Mengenakan pakaian pesta yang pantas. Nah, kemarin saya berbincang nih dengan Ayu. Ayu ini tinggal di rumah kami ya. Ayu ini berlatar belakang dari Muslim. Ya, dia mau belajar belajar kekristenan. Kami cerita sama dia. Ya, orang Kristen tuh banyak yang karena anugerah Tuhan, karena keselamatan itu anugerah, bukan karena perbuatan, lalu hidupnya menjadi semena-mena. Hidupnya itu Tuhan Yesus maha baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Aku diampuni dosaku. Habis itu kau mitulah aku terus, minum tuaklah aku terus, berjudilah aku terus. Melakukan ini apa segala, oleh anugerah Tuhan. Nah itulah yang bersangkutan ya, itu banyak di dalam orang Kristen kan. Padahal seperti yang ilustrasi tadi, memang sang raja itu mengundang siapa saja untuk masuk dalam kerajaannya. Orang tersebut memang diundang bukan karena dia layak, tetapi karena anugerah Tuhan. Tetapi ketika dia diundang masuk, dia harus mengenakan pakaian pesta yang pantas. Artinya juga Bapak Ibu, kalau saudara hari ini diundang masuk ke dalam kerajaan Allah oleh karena anugerahnya, bukan berarti saudara hidupnya tidak bertanggung jawab. Amin. Bukan berarti saudara hidup tidak bertanggung jawab. Di dalam hal ini termasuk tanggung jawab untuk membangun disiplin rohani. Disiplin rohani tidaklah bertentangan dengan anugerah Tuhan.
Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi di ayat 27 ya. Dikatakan, I discipline my body and keep it under control. Aku mendisiplinkan tubuhku dan mengendalikannya, supaya aku ketika memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Itu berbicara kehidupan yang bertanggung jawab, bukan kehidupan yang asal-asalan. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Anugerah Tuhan itu free, gratis. Anda nggak perlu berbuat apa-apa. Maksudnya Anda tidak membayar apa-apa. Tetapi ketika keselamatan itu dianugerahkan dalam hidup Anda harus hidup dengan bertanggung jawab. Justru kalau saudara tanpa disiplin rohani, saudara menjadikan anugerah Tuhan itu murahan. Nah, yang ketiga, kenapa disiplin rohani perlu kita lakukan? Karena yang ketiga, disiplin rohani adalah tanggapan yang seharusnya terhadap anugerah. Hal ini sama seperti orang yang bercocok tanam. Di dalamnya terkandung ada dua aspek. Aspek pertama yaitu menanam serta memelihara. Aspek yang kedua yaitu pertumbuhan dari apa yang ditanam dan apa yang dipelihara. Aspek yang pertama, tindakan menanam dan memelihara itu merupakan tanggung jawab si petani. Sedangkan aspek yang kedua, yang terjadinya pertumbuhan merupakan karya Allah dan bukan karena si petani yang mengerjakannya. Nah, hal ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-6 dengan berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang menumbuhkan. Dengan menulis seperti demikian, Paulus mengemukakan bahwa seperti pertumbuhan dari suatu tanaman, bertumbuhnya itu adalah karena anugerah Allah. Hal yang sama dengan kemajuan juga dalam perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan sehingga menjadi hidup yang lebih baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi agar anugerah itu tidak tersia-siakan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki tanggung jawab. Seperti Paulus dan Apolos, mereka memiliki tanggung jawab, yakni merawat sebagaimana yang seharusnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah tindakan yang kita harus wujudkan dalam membentuk atau membangun disiplin rohani. Disiplin rohani atau latihan rohani itu merupakan seperti disampaikan tadi, seperti strict training. Kenapa orang hidupnya, saya salut sekali dengan Bu Ani. Saya harus katakan ini. Bahkan Bu Ani, mohon maaf, jauh lebih baik daripada semua orang Kristen yang saya temui yang sudah lama Kristen. Bahkan orang yang lama Kristen tidak seperti semaju kerohaniannya Bu Ani. Ya, saya harus katakan ini terus terang, jujur. Padahal kalau dibilang usia kekristenan Bu Ani, ya Bu Ani ketika baru menikah dengan Pak Philip, baru menjadi Kristen. Tetapi dalam kehidupan kerohanian, bahkan orang yang lahir dari Kristen pun, bahkan sekolah Kristen, tamatan SMA Kristen, sekolah lulusan kuliah Kristen, belum tentu kemajuan kehidupan rohaninya seperti Bu Ani. Kenapa? Apa yang membedakannya? Disiplin rohaninya. Bapak Ibu lihat, setiap hari Selasa Jum, Bu Ani selalu ada. Setiap doa Sabtu pagi, Bu Ani selalu ada. Saya kan perhatikan setiap Selasa hampir tidak ada jemaat satupun. Setiap Sabtu bergantian, kadang hadir kadang tidak. Doa Sabtu di gereja, yang lain pada tidak datang. Bu Ani selalu hadir. Saya rasa itu bukan karena Bu Ani sekedar pengurus saja, Bu Ani kerja juga kan.
pasti dia capek. Tapi dia ingin bertumbuh dalam kehidupan rohani. Sehingga terus disiplin di dalam kehidupan rohani. Dia ingin tumbuh dalam kehidupan rohaninya. Ini saya yang kadang-kadang yang orangnya udah Kristen dari lahir, sekolah Kristen, SMA Kristen, kuliah Kristen, bahkan tidak seperti Bu Ani disiplinnya. Haleluya. Jadi benar kata firman Tuhan. Bisa saja yang terdepan menjadi yang terbelakang, yang terbelakang menjadi yang terdepan. Itu benar. Karena disiplin rohani, melatih diri, itu sangat penting untuk kemajuan. Tanpa itu semua, tanpa disiplin, berlatih dengan training, dengan keras, dengan ketat, maka tidak ada kemajuan. Coba Anda bayangkan ini. Saya contohnya, saudara, kenapa saya bilang Bu Ani, supaya saudara bisa lihat di depan mata saudara sendiri. Kalau contoh yang lain nanti saudara, apa iya, masa betul lah, saudara nanti bertanya-tanya. Tapi kalau saudara lihat di depan saudara sendiri, saudara bisa melihat. Bu Ani sekolah teologi? Tidak. Tapi Bu Ani bisa berkhotbah. Bahkan mungkin Bu Ani jauh lebih bagus berkhotbah daripada saya. Itu berarti semua itu hanya bisa dicapai dengan disiplin rohani. Untuk mengalami kemajuan memang ada anugerah Tuhan, betul. Tetapi di dalam anugerah itu kita perlu bertanggung jawab, melatih diri. Saya rindu doa Selasa ada yang hadir. Saya rindu doa Sabtu saudara hadir. Saya rindu kesan hari Kamis atau Rabu saudara hadir. Karena ketika saudara hadir, saudara mengatur tindakan, praktika kegiatan Anda di sekitar itu akan menjadi satu kebiasaan. Itu yang membuat Anda maju. Anda mau memiliki karakter yang baik, yang benar, yang jujur, perilaku yang bertanggung jawab, harus mengatur tindakan, kegiatan, praktika Anda di sekitar apa yang menjadi tujuan itu. Karena itu, seperti saudara ingin, Pak, saya ingin mengalami kemajuan rohani, mengalami pertumbuhan rohani, tapi tindakannya, praktikannya, kegiatannya, ada nggak yang di seputar apa yang menjadi tujuan itu? Kalau tidak ada, maka itu semua tidak akan pernah terjadi secara serta-merta. Diperlukan training, diperlukan latihan, diperlukan disiplin. Makanya kita sama Bu Istinop dan saya rasa juga seluruh jemaat mungkin ya, kalau nanti suatu saat keluarga Pak Philip mungkin pindah balik lagi, mungkin kita akan kehilangan ya, karena Bu Ani sudah sangat banyak menjadi contoh, banyak menjadi garam, banyak menolong gereja kita. Saudara bisa lihat sendiri dari kehidupannya. Amin ya. Nggak apa-apa ya Bu Adi, saya jadikan role model hari ini ya. Karena jemaat bisa lihat. Kalau yang lain saya nanti jemaat di mana, yang mana nggak tahu. Ada amin? Saudara ingin mengalami kemajuan? Amin. Disiplin, terlatih dengan keras, dengan ketat. Bukan coba hadir satu kali, coba hadir minimal sebulan sekali. Itu coba. Hasilnya nanti dalam praktiknya dan dampaknya akan nampak. Itu akan nampak mana yang coba-coba, mana yang disiplin, mana yang dilatih. Akan nampak dalam hasilnya berbeda. Saudara, mau hidupnya mengalami kemajuan, becoming a better you?
Sowing an action. An action become a habit. Habit become character. Karakter menentukan masa depan. Amin. Wah, haleluya. Saudara, ingat ini, untuk kita memiliki yang namanya disiplin rohani. Tegur dulu kanan kiri saudara. Mulai dari sekarang disiplin rohani gitu. Ya, berdoa, membaca firman, merenungkan firman Tuhan, hadir ibadah, hadir kesan. Ya, memberi di dalam rumah Tuhan. Mulai biasakan, latih diri saudara. Tindakan-tindakan itu akan menjadi kebiasaan saudara, dan kebiasaan akan menjadi karakter. Karakter yang akan menentukan masa depan. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang boleh kami terima hari ini. Bahwa kehidupan kami sama seperti atlet, bahwa kehidupan kami adalah untuk meraih apa yang menjadi satu tujuan. Dalam hal ini bukan mahkota yang panah, tapi mahkota kemuliaan di dalam Engkau Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu senantiasa tersedia tercurah dalam hidup kami. Tetapi kami perlu membangun sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab di dalam mendisiplinkan diri kami, menguasai diri kami, mendisiplinkan diri kami, kehidupan rohani kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan yang satu kali ini menjadi kehidupan yang bermakna ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau dalam banyak hal kami seringkali mencoba untuk menjadi taat, mencoba satu kali untuk datang, mencoba satu kali untuk ikutan. Kami tidak mau meneruskan cara yang demikian ya Tuhan. Tapi kami mau berlatih, melatih diri kami dengan disiplin. Baik itu dalam berdoa, membaca firman Tuhan, hadir dalam ibadah, merenungkan firman Tuhan, memberi bagi pekerjaan Tuhan, memberi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami mau mendisiplinkan diri kami Tuhan. Sebab apa yang menjadi tindakan-tindakan kami, jikalau terus kami lakukan berulang, akan menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan yang itu akhirnya menjadi karakter kami Tuhan. Dan percaya kalau kami punya karakter yang bagus, yakni yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, masa depan kami menjadi masa depan yang gemilang ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar di sepanjang bulan ini. Kau telah mengajari kami untuk bagaimana kami memiliki visi ya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan dalam hidup kami. Yang kedua, kami boleh belajar untuk terus membangun kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan visi tersebut. Kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dengan mendisiplinkan diri kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami sudah dengar di sepanjang bulan ini bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi inilah menjadi satu momentum ya Tuhan. Suatu titik balik ya Tuhan dari perubahan dalam hidup kami untuk menjadi hidup yang lebih baik ya Tuhan. Supaya di akhir kehidupan kami tidak menoleh ke belakang karena penuh dengan penyesalan. Sebaiknya kami bersyukur karena hidup yang sudah kami lewati menjadi hidup yang bermakna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.